Silakan tadi yang lain tadi yang disampaikan oleh Ibu Irma mengenai penasihat hukum tadi Pak. Ada perbedaan di KUHP dengan intinya di KUHP ini kan boleh seseorang status tersangka bolehlah dengan ini, tapi dengan SOP ini ya gimana? Itu tolong dijelaskan. Ya, kami ingin sampaikan terima kasih Bu Irma bahwa betul kalau sudah tersangka adalah hak untuk tersangka mendapatkan pendampingan hukum dan itu dijamin. Yang dikatakan tadi ada beberapa hal itu misalnya dilarang atau diberhentikan kalau dia bicara 3 kali, mungkin itu adalah operasional dari pasal 70 ayat 2 KUHP. Misalnya, mengapa pengacaranya disuruh stop ngomong? Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Diberikan peringatan pun bukan 1 kali. Kamu enggak boleh nih, saya 1, 2, 3. Makanya di SOP kami lebih ini, tapi nanti akan kami berikan keterangan tertulis supaya lebih jelas semuanya untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini. Terima kasih atas itu, atas peringatannya. Yang berikut nanti mungkin Pak Pahala akan menjawab beberapa yang masih belum tersisa khususnya pencegahan. Saya ingin sekali setiap RDP itu bagian untuk pencegahan ini ditanyakan lebih banyak. Atau sekurang-kurangnya sama banyaknya dibanding hal-hal lain penyadapan. Karena apa? Karena kami merasa tidak terawasi di pencegahan ini kan bisa saja kita bikin sembarang-sembarang, yang penting cegah ini, cegah situ, pura-pura tidak terkontrol. Padahal uang kami lebih banyak untuk pencegahan dibanding untuk penindakan. Tetapi saya terima kasih sekali nih, hari ini ada betul-betul semangat untuk menggali apa sih yang dikerjakan KPK itu untuk pencegahan. Bahkan sebenarnya pencegahan yang mengarah-ngarah sedikit ke arah penindakan kami sudah berikan peringatan. Contoh, di setiap pertemuan koordinasi supervisi penindakan selalu kami bilang misalnya saya dengan Pak Agus pergi ke Sulawesi Tenggara. Kami bicara secara umum kepada semua yang hadir, Bapak Ibu yang hadir di sini, laporan yang kami terima tentang Sulawesi Tenggara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, berapa jumlahnya, di instansi mana saja, kami beritahu. Jadi kalau untuk memberikan informasi pencegahan itu sudah banyak, tetapi saya pikir itu bukan program. Yang bersifat program itu yang sudah dikatakan dengan Pak Pahala tadi, salah satunya misalnya kami kerjasama dengan DKI Jakarta, khususnya tentang perpajakan. Setelah 2 jam saja, itu pengakuan Gubernur DKI Jakarta kemarin datang KPK. Setelah konferensi pers dengan Gubernur DKI, pada saat itu dihimbau bersama KPK, 2 jam ada tambahan 40 miliar setoran pajak di DKI Jakarta. Yang kayak begitu-begitu itu tidak pernah terekspos, dan itu juga pada teman-teman media yang di sana. Setiap acara yang berhubungan dengan, misalnya waktu itu saya masih ingat kami mendampingi Menteri Kesehatan dengan BPJS ngomongin tentang bagaimana pengelolaan dana BPJS yang sangat besar itu. Ketika tanya jawab, yang ditanyain pasti kasus. Ini juga terus terang kami tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin strategi komunikasi tentang pencegahan ini harus kami tingkatkan juga di masa yang akan datang.
khusus penambahan PNBP dari beberapa hal, mungkin Pak Pahala bisa tambahkan lagi, Pak. Saya pikir nanti saya sampaikan Pak datanya di tahun berapa PNBP itu meningkat bersamaan dengan dokumen yang sekitar 50-an hasil penelitian KPK selama ini, dan SOP-nya tentu ada Pak di setiap direktorat bagaimana kami menangani LKPN gratifikasi. Kita sampaikan, mungkin kalau terlalu tebal kita kasih soft copy-nya. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Pimpinan. Interupsi pimpinan. Sebelah kiri. Pimpinan. Pertama kali. Jangan berulang. Pertama kali. Pencegahan. Terkait pencegahan pimpinan. Pencegahan. Fase kita Pak, jual senyum sama Bapak ini. Masih aman dulu Pak. Belum bicara dari tadi. Pencegahan Pak. Terima kasih pimpinan. Boleh kan? Waktunya diperpanjang dulu. Terima kasih pimpinan. Pimpinan tadi jam 9 kita. Saya perpanjang dulu. Ini Ayo silakan. Jam berapa sekarang? Jam berapa? 9.15. Berarti kita sampai pukul 22.30. Ya. 22. Iya kan? Sekarang 21.30 kan 1 jam lagi 22.30 ya. Oke. Oke. Lebih cepat lebih baik. Tapi Pencegahan pimpinan, pencegahan. 22.30 ya. Oke, ya 22.30 ya. Silakan. Ya. Terima kasih pimpinan dan semua anggota komisi. Begini Pak Pahala, tadi Pak Marwata juga sudah menyampaikan soal adanya satu kabupaten di Sumatera Utara yang diminta lanjut pelantikan tapi tidak boleh terima suap, kan gitu Pak. Itu kira-kira tadi. Apa kriteria itu disampaikan seperti itu? Atau yang lain kenapa biarkan saja agar ditangkap? Ada nggak kriterianya itu? Pada saat mana, atau karena sama-sama orang Batak? Makanya disampaikan. Karena begini Pak, setelah itu dilantik memang tidak diterima duit. 3 bulan kemudian digantinya semua. Terima lagi. Tapi udah bisi-bisi dengan cara lain. Sebenarnya Pak Ketua, tidak perlu kita berhari-hari nih RDP ini. Kalau terbuka KPK-nya, dikasih datanya dikit-dikit, dicicil-cicil, sehingga lama seperti ini. SOP ini kan kalau dikasih dari awal kan sudah selesai. Semua ahli bahasa kok. Nah, tapi karena dicicil-cicil ya sudahlah. Artinya keterbukaan tadi. Itu yang pertama Pak, soal pencegahan. Ini juga pencegahan yang akan datang. Jangan bertele-tele rapatnya Pak. Saya ingin tahu sebenarnya Pak, yang mana itu direktur penindakan, yang mana direktur penyidikan. Yang kalau polisi yang kita undang sebagai mitra, hadir semua Pak. Krimum yang mana? Yang ini orangnya. Yang ini seolah-olah saya bingung ini yang mana lain, yang bagian penyadap, mana ini yang tidak ada keterbukaan. Yang tahu kami hanya 5 orang.